orang hebat, Anda harus siap merasakan rasa sakit. Push diri sendiri, memaksa diri sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Berserah diri itu bagus, apa itu perlu. Dari impossible jadi Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Jangan pernah menyerah jika ternyata kamu masih memiliki keinginan untuk mencoba kembali. Jangan membiarkan penyesalan menghampirimu, sementara kamu hanya membutuhkan satu langkah lagi untuk bisa menjadi pemenang. Kutipan R.A. Kartini tersebut mengajak kita semua, khususnya kaum wanita, untuk tidak menyerah meski dalam kondisi apapun. Semangat Kartini harus dimiliki oleh para wanita Indonesia agar bisa ikut serta membawa kebaikan bagi bangsa. Niluh Jelantik dan Utari Oktavianti menjadi contoh wanita Indonesia yang memiliki semangat pantang menyerah meskipun sempat diterpa masalah dan kegagalan. Dari mereka, kita belajar bahwa semangat perjuangan juga bisa tumbuh dalam diri seorang wanita. Hai Mbok Niluh, selamat datang di Impossible Mbok Niluh. Terima kasih banyak. Dan semua berawal dari sepatu. Okay. Katanya waktu kecil sempat dibeliin sepatu sama ibu, tapi kegedean. Iya, waktu SD. Jadi pada saat mama membelikan sepatu itu dengan pemikiran untuk efisiensi biaya, jadi biasanya ukuran yang dibelikan itu 2 atau 3 kali ukuran yang lebih besar. Ya akhirnya pada saat sepatunya pas, sudah berlobang, sudah robek dan harus ditambal kembali. But that was fine. Aku masa kecilku cukup bahagia dan sangat-sangat percaya diri walaupun tidak pintar-pintar amat di sekolah, tapi tumbuh menjadi anak yang dalam kesederhanaan itu tetap bisa menjalaninya dengan riang seperti itu. Nggak pernah ngeluh. Kan biasanya kalau anak kecil kan lebih ceplas-ceplos nih. Jadi ketika ibu membelikan sepatu, biasanya kan komentar, "Ibu kok sepatunya gede banget sih?" Ngeluhnya waktu itu karena mungkin ya namanya juga anak kecil ya, umur 9 tahun gitu kan, capek gitu kan, maksudnya capeknya itu bukan karena malu, tapi karena ganjel terus kan, harus diganjel terus bagian depannya kan. Terus aku keceplosan waktu itu ngomong sama mama, aku bilang, "Mak, suatu hari nanti jika aku bekerja, jika aku sudah punya pemasukan, yang akan kubeli nanti adalah sepatu yang pas." Dan itu adalah impian seorang Niluh yang masih duduk di bangku SD, umur 9 tahun, dan beberapa puluh tahun kemudian impian itu menjadi sebuah kenyataan. Berawal dari sebuah mimpi. Berawal dari sebuah mimpi. Dan masa kecil Mbok Niluh itu luar biasa ya, karena dibesarkan oleh single parents bukanlah sesuatu yang mudah. Dan bagaimana pada saat itu ketika kecil harus jualan ke pasar, harus kerja juga. Seperti apa detailnya? Waktu umur 6 tahun, Mbok Niluh pertama kali berjualan di pasar. Di tahun 81. Jadi mama menyediakan stall untuk aku di Pasar Senggol, namanya di Pasar Badung, dan itu menjadi kegiatan kami sehari-hari bahkan sejak aku bayi sebenarnya. Cuman pada saat aku duduk di bangku SD, mama melihat memang aku suka jualan. Jadi aku dibuatkan juga sebuah tempat kecil 1 square meter gitu yang untuk aku bisa menjual pernak-pernik anak kecil lah, kayak baju kaos anak kecil, pakaian anak kecil seperti itu, dan hingga akhirnya pun aku ke Jakarta merantau karena memang kami anak Batur nak Kintamani itu adalah jiwa pedagang. Jadi itu berlanjut terus sampai hingga akhirnya aku sekolah, kuliah juga sebagai pemasukan sampingan. Pada saat bekerja pun setelah beberapa tahun akhirnya menemukan passionku, yaitu memang di sales dan marketing. Ya. Tapi saya jadi tertarik nih, pengen tahu awal cikal bakal terbentuknya Niluh Jelantik. Itu apa yang men-trigger, yang membuat Mbok Niluh percaya dan yakin dan akhirnya menjadi pengusaha sepatu? Alasan awalnya adalah pada saat waktu itu aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku karena sebagai seorang profesional
Sebenarnya sih nggak harus berhenti saat itu karena aku sebagai ujung tombak di perusahaan sebagai direktur pemasaran waktu itu. Dan itu bukan base di Indonesia ya, itu di Base-nya New di York. Bali waktu Oke. itu, cuman perusahaannya perusahaan Amerika Serikat. Oke. Nah waktu itu pulang dari pameran di New York, aku sakit. Sakitnya lumayan berat gitu kan, harus operasi dan operasinya harus beberapa tahap gitu kan. Dan tidak bisa bepergian, akhirnya tidak bisa terbang. Work ethic yang aku jalankan dari pertama kali aku berkarir adalah pada saat kamu sudah tidak bisa menjadi manfaat buat perusahaan tempat kamu bekerja, itu saatnya sudah kamu untuk memutuskan I have to go. Jadi kamu harus menjadi aset buat perusahaan, bukan menjadi beban. Saat itu karirku berjalan cukup cepat. Jadi di tahun 95 aku bekerja pertama kali sebagai operator telepon, resepsionis, kasir, dan juga sebagai office boy. Tukang bersih-bersih di kantor, di perusahaan Swiss waktu itu. Oke. Everything is di siang Nilu. Dari baru masuk kantor hingga pulang kantor itu aku yang pegang kunci kantor. Jadi semua beban pekerjaan yang diberikan oleh senior itu aku jalankan. Tentu saja di bulan-bulan awal itu karena kita anak perantauan ya, jadi nggak terbiasa kan menerima instruksi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi atasan-atasan yang membimbing kita waktu itu dengan kerasnya itu juga membentuk karakter kita. Dan buat aku kalau bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Nah, Setuju. sepanjang tahun karir itu berjalan dan satu kali pun aku nggak pernah berpikir untuk membuka usaha. Tidak pernah kepikiran menjadi seorang entrepreneur. Tidak pernah kepikiran untuk nanti aku jadi pengusaha gitu, enggak. Kenapa? Karena di perusahaan tempat aku bekerja, aku memiliki wewenang di sana. Aku memiliki peran yang di setiap tingkat karirku cukup besar. Dan manajemen juga memberikan kepercayaan dan Manajemen kesempatan. memberikan kepercayaan dan kesempatan dan waktu itu usiaku ya masih buat aku ya masih lumayan, ini masih kuliah soalnya kan waktu itu kan, hingga akhirnya jatuh sakit dan aku menyampaikan ke atasanku aku nggak ada manfaatnya lagi di sini. Dan itulah hari pertama aku menjadi seorang pengangguran, nggak tahu mau ngapain, nggak ngerti mau ngapain, dan akhirnya kepikiran kayaknya kalau untuk ngantor lagi nggak mungkin karena nanti aku jadi beban untuk perusahaan lain. Mungkin aku harus saatnya aku memulai sesuatu sendiri. Dan lahirlah si sepatu ini karena waktu itu memang cukup susah sih buat aku untuk menemukan sepatu yang benar-benar yang memiliki standar internasional. Jadi waktu itu impiannya simple banget, ingin membuat sepasang sepatu yang pas, berkualitas tinggi, tapi harus dibuat oleh anak bangsa. Nah kalau nasihat mama, tapi mama kan sebagai orang yang memang tidak mengenyam pendidikan formal, jadi mama lulusan SD. Oke. Mama tahu banget karakterku. Mama pernah berpesan beberapa kali, Mi, suatu hari nanti menjadi siapapun kamu di sana, menjadi apapun kamu di sana, pesan mama sederhana. Kamu harus perjuangkan satu, mereka yang pernah mengajarmu, mereka yang pernah mengajar adik-adikmu dan semua anak-anak di negeri ini, yaitu guru. Kedua, mereka yang menjaga kesehatanmu, memastikan kamu itu bisa hidup panjang, sehat, dan kalau kamu sakit itu orang-orang yang bekerja di rumah sakit, dokter, perawat dan sebagainya. Terus mereka yang menjaga keamanan negara ini, dan mereka yang menjaga kamu. Tidak arahnya ke politik sebenarnya, akan tetapi mama sebagai orang yang sangat sederhana melihat keseharian di akar rumput seperti masih banyak hal yang bisa diperbaiki, itu menitipkan pesan ke putrinya yang dia tahu memiliki keinginan dan tenaga begitu besar untuk berbuat sesuatu dan sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi you only have two hands, you know, so you need to go to the next step, bigger risk. Dan buat aku hidup itu hanya sekali. Kita harus membuatnya berarti. Itu aku tekankan untuk diriku pribadi dan juga anak-anak kami di Niluh Jelantik.
aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.